Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Ia adalah seorang pujangga gereja, artinya orang yang memiliki tulisan-tulisan rohani yang unggul. Pujangga gereja adalah orang-orang yang memberikan tuntunan lewat khotbahnya, lewat tulisan-tulisannya. Sehingga karena pengetahuan dan kebijaksanaannya yang tertulis, yang didengar, yang diajarkan, dan terutama dihayati dalam hidupnya, maka mereka diberi gelar pujangga gereja. Seperti kita juga menyebut orang-orang ahli dalam sastra pujangga. Orang-orang asli di dalam membuat rumusan-rumusan dalam hukum ataupun nyanyian-nyanyian yang memiliki kekuatan rohani, arahan rohani yang baik. Bukankah disebut sebagai pujangga juga? Maka saya mengajak Anda untuk melihat ayat 44 dan ayat 45 dari Injil hari ini sebagai ayat emas kita yang berbunyi demikian. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Karena yang diucapkan dari mulutnya meluap dari hatinya. Karena itulah kata-kata ini cocok dengan gelar Santo Yohanes Chrysostomus, di mana ia dijuluki si mulut emas. Maka gereja tentu saja sangat menghargai dan melihat kaitan sangat dekat ayat 45 ini dengan Yohanes Chrysostomus. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Maka Yohanes Chrysostomus, sang pujangga gereja itu digelari juga si mulut emas. Maka saya mengajak Anda untuk melihat beberapa kutipan saja yang dapat kita simak dan kita lebih mengenal dia, siapa dia sebenarnya yang mewartakan Injil dan menghayati Injil itu sendiri. Dari kumpulan khotbah tentang kisah para rasul, khotbah bagian pertama, dia berkata demikian. Kita tidak hanya harus membaca Injil, tetapi juga harus meneladaninya. Hidup dalam semangat Injil berarti mewujudkan Kristus dalam kata-kata, tindakan, dan pikiran kita. Maka menghadiran Kristus itu adalah kehadiran melalui mulut kita, melalui tindakan tangan kita, dan melalui apa yang bisa kita pikirkan untuk kebaikan. Karena orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itulah ajaran dari Santo Yohanes Chrysostomus, si mulut emas. Dan sumber yang kedua saya kutip dari kumpulan khotbah tentang Injil Yohanes, khotbah bagian kedua. Dia berkata demikian, Injil bukan sekedar buku. Injil bukan sekedar buku. Injil adalah kekuatan dan kehadiran. Injil adalah kekuatan dan kehadiran. Maka ketika kita membaca Injil sebetulnya kita tidak sedang membaca sebuah kalimat. Pernahkah Anda sungguh membaca Injil sendirian? Merasakan kata-kata Tuhan yang menguatkan Anda. Bahkan kata-kata itu menyembuhkan sakit hati Anda. Menyembuhkan kekhawatiran Anda.
Kalau demikian, maka memang Injil bukan sekedar buku. Di dalam Injil ada kuasa yang bekerja ketika Anda membacanya sebagai sebuah kekuatan dan kata Yohanes Chrysostomus, kehadiran. Injil adalah kehadiran. Ketika Anda membaca kitab suci, Anda tidak sedang meneliti sebuah buku, tetapi menyadari kehadiran Tuhan dengan firman-Nya. Jadi walaupun kata-katanya sangat singkat, Injil bukan sekedar buku. Injil adalah kekuatan dan kehadiran. Harus Anda pahami dengan sangat baik. Injil adalah kekuatan dan kehadiran. Dalam membaca Injil, kita menyadari kehadiran Tuhan, dan dalam pembacaan itu kita menerima kekuatan dan kuasa Tuhan. Singkat tetapi kuat. Maka saya lanjutkan apa yang kemudian dia katakan lebih lanjut. Injil bagaikan cahaya terang yang mengusir kegelapan dan menemukan kemurnian hati di dalamnya. Maka mari di bulan kitab suci ini, mari kita sediakan waktu sejenak. Karena ketika kita membaca Injil, kita merasakan kehadiran Tuhan. Kita menemukan kuasa dan kekuatan Tuhan. Dan besok saudara-saudariku, kita merayakan hari Minggu. Hari di mana kuasa Tuhan dan kehadirannya kita sambut dalam sakramen Maha Kudus. Maka gereja tak pernah memisahkan Injil dan sakramen Maha Kudus. Kedua-duanya ada unsur kehadiran dan juga kuasa dan kekuatan. Selamat mempersiapkan hari Minggu di mana Anda merasakan kehadiran Tuhan, kekuatan dan kuasanya. Shalom.